Wow, Banggai Kepulauan itu tidak akan pernah sirna dari pikiran saya, dari hati nurani saya yang terdalam. Saya senang, saya bangga bisa melayani, bisa mendatangi warga yang sangat merindukan kehadiran BPN. Saya utamakan yang namanya dinas. Tugas tanggung jawab yang diberikan pimpinan kepada saya harus pegang selagi saya bisa mengamankan semua. Sekali lagi, jangan pernah menerima apabila permohonannya belum lengkap. Seorang ibu bisa merangkul semua. Kalau wanita karir belum tentu bisa jadi seorang ibu. Hai Sobat ATR BPN, welcome to Kantah Palu Bercerita. Tempat ceritanya seputar kantor pertanahan Kota Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai Sobat ATR BPN. Senang sekali saya kembali bisa menyapa sobat semua dalam acara Kantah Palu Bercerita, menyajikan hal yang menarik dan inspiratif tentang pertanahan Kota Palu. Ini adalah podcast yang dipersembahkan oleh Kreatif Kru Kantor Pertanahan Kota Palu. Hari ini berkenaan dengan hari spesial. Tentunya kita juga kehadiran tamu yang sangat spesial. Beliau ini adalah sosok pahlawan wanita di Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah. Selain menjadi ibu di keluarganya, juga menjadi ibu bagi seluruh pegawai di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah. Kita sambut dengan meriah Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Herlina Lawasa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sayang. Selamat pagi Indonesia, khususnya Kota Palu. Iya. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Pas di hari pahlawan 10 Pahlawan. November 2021. Iya. Keluarga sehat Bu? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Sobat ATR semua, berkenaan dengan hari ini adalah Hari Pahlawan dan kita sudah kedatangan tamu yang spesial. Kita akan banyak bincang-bincang tentang sosok ibu yang ada di samping saya ini. Ya Bu ya, kita mulai aja ya Bu ya. Oke, siap. Bu, kalau boleh tahu Bu, sudah berapa lama sih Ibu di BPN ini bekerja sebagai pegawai Badan Pertanahan Nasional di Sulawesi Tengah mungkin? Boleh diceritakan sedikit Bu? Oke, baik Sobat ATR BPN Kota Palu yang saya cintai. Elvira, Ya, Bu. selaku host hari ini. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Elvira tadi, saya itu bekerja di lingkungan BPN, khususnya Sulawesi Tengah itu berawal dari CPNS saya di Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan. Iya, terhitung mulai tanggal 1 Maret 1992. Sampai dengan tahun 1994 saya meminta mutasi ke Sulawesi Tengah. Dan sejak itu dari 94 saya ditempatkan sesuai SK BPN Pusat di Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala. Setelah itu 97 oleh pimpinan Kanwil BPN Sulawesi Tengah waktu itu Pak Andi Palesangi menugaskan saya selaku Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kota Palu dari tahun 1997 sampai dengan 2000. Kemudian berganti dengan Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah. Pada saat itu adalah Bapak Hairul Basri Ahmad. Beliau mengangkat saya selaku Kepala Subbagian Kepegawaian dari 2002 sampai dengan 2009. Setelah itu oleh pimpinan lagi melihat bagaimana saya bekerja dan memberikan kesempatan untuk setingkat lagi lebih tinggi dari eselon 4 ke eselon 3, yaitu menempatkan saya selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan yang saat itu masih gabung antara Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Setelah itu dari
Banggai Kepulauan oleh pimpinan lagi menugaskan, mungkin udah lama capek berenang ya, mendayung, naik kapal dengan segala macam hal yang saya dapatkan selama menjabat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan waktu itu. Dan 2011 dimutasikan lagi ke selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali, yang saat itu juga masih gabung antara Kabupaten Morowali Induk dengan sekarang Pemekaran Kabupaten Morowali Utara. Setelah itu interval waktu lagi 2013 sampai dengan 2015 saya selaku kepala bidang di Kanwil, waktu itu kepala bidang 4. Setelah itu ada kekosongan kepala kantor di Kabupaten Poso. Saya oleh pimpinan ditugaskan selaku pelaksana tugas hampir setahun di Kabupaten Poso. Setelah itu 2017 saya lagi-lagi oleh pimpinan memberikan kepercayaan selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi. Setelah itu lagi dari Kabupaten Sigi dipercayakan lagi oleh pimpinan saya selaku sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu sampai dengan 2019. Dan 2019 sampai dengan hari ini 10 November 2021 saya masih dipercayakan selaku Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah. Saya kira itu sekilas perjalanan saya dari 1992 sampai 2021. Terima kasih. Menarik sekali ya, ini artinya sudah keliling ya Bu ya, dari dulu Kantah Kabupaten Banggai Kepulauan itu termasuk kabupaten yang paling jauh ya Bu ya? Banget. Paling jauh, berarti Ibu sudah keliling nih di Sulawesi Tengah, hampir semua kabupaten. Apalagi tahun berapa itu kan masih belum ada pemekaran ya Bu ya, semuanya masih induk. Nah ini menarik sekali Bu, saya mau tahu Bu, ini Ibu kan pernah nih di Banggai Kepulauan, kita tahu bersama nih Banggai Kepulauan sudah jauh, terus akses ke sana itu seperti apa, kan? Saya mau tahu pengalaman Ibu selama di Banggai Kepulauan itu seperti apa, Bu? Wow, Banggai Kepulauan itu tidak akan pernah sirna dari pikiran saya, dari hati nurani saya yang terdalam. 2009, waktu itu saya harus meninggalkan keluarga saya, anak-anak saya, untuk melaksanakan perintah pimpinan di Banggai Kepulauan. Yang waktu itu Banggai Kepulauan itu banyak orang yang menolak. Banyak orang yang menolak. Kenapa? Karena begitu di sana banyak pulau dengan segala fasilitas sarana prasarana yang terbatas. Contoh, pada saat kita nelpon kayak gaya gini, jangan pernah berubah berapa 0% derajat, itu jaringan akan hilang. Jadi kalau begini Bu, begini terus harus ya? begini terus, nggak boleh tegak-tegak sedikit gitu. Nah, sedikit. kemudian dari sini kan ke Palu, lewati Parigi, lewati Poso, begitu lihat arah Ampana, Luwuk, udah saya kembali ke desa ini gitu. Di situ jiwa saya, waduh kok saya harus menerima tantangan ini. Saya bilang tantangan ini, saya tugas ke pegawai selaku kepala kantor. Yang waktu itu mungkin kata orang saya bisa memilih selaku orang dari Kasubag Kepegawaian. Dan memang waktu itu pimpinan menawarkan saya ada 3 pilihan. Tapi saya tidak mau menggantikan seseorang yang akan saya ganti yang definitif gitu loh. Yang waktu itu Kanwil kosong dan Banggai Kepulauan kosong. Sehingga saya berembuk dengan teman-teman, maka saya pilihlah Banggai Kepulauan. Banggai Kepulauan dengan segala keterbatasannya waktu itu saya bisa terima dengan baik, saya bisa menyesuaikan dengan baik. Betapa kalau sudah minggu sore itu saya udah saya harus nyebrang gitu dengan segala fasilitas yang harus 8 jam menyeberang kapal gitu. Saya pernah kejepit pintu kamar mandi karena besarnya ombak ya. Saya menaiki beberapa kapal-kapal yang harus saya sampai di dermaga. Saya harus melakukan yang waktu itu baru saja tiba di Banggai Kepulauan di Salakan. Saya harus mengikuti panggilan lagi, memenuhi panggilan dari Palu. Saya terpaksa harus naik feri.
Saya naik peti-peti itu ikan segala macam truk saya lalui. Saya tidak bohong gitu. Jadi waktu itu yang ngantarkan saya di pelabuhan, sekarang Pak Adolf itu selaku kepala kantor Kabupaten Morowali Utara. Waktu itu juga Pak Roni, dulu mantan Kakan Pargi Motong, ya sekarang udah di pusat. Dan macam-macam lagi kesan yang sangat tidak akan pernah saya lupakan selama di Banggai Kepulauan. 2 tahun, 9 bulan, 8 hari saya bertugas di sana. Detail sekali ya Bu, Iya, diingat itu yang saking saya ingat. saking berkesannya. Ya menarik Bu. Saya mau tanya Bu, ini kan jauh nih, tentunya meninggalkan keluarga kan. Ada anak waktu itu, anak sudah ada Bu? Udah 3. Oh 3, oh berarti Kak Andi, Ade Udah. sama Asti udah ada ya Bu ya. Udah Umur ada. berapa Bu kalau boleh tahu ditinggalkan pada waktu itu? Anak saya yang sulung itu Andika Pratama Putra. Itu masih kelas SMP ya, SMP kelas 1 ya. SMP kelas 1. Kemudian Astika Herlianti Putri itu masih SD. Dan yang sekecil Alfi Yuniastika Ilmayanti Putri masih berusia 4 tahun. Saya berembuk dengan keluarga waktu itu bagaimana mama harus tinggalkan kalian. Dan memang sejak itu mereka terbiasa dengan selama saya tugas saya tinggalkan mereka. Tanpa neko-neko mereka turut mendoakan saya selama di tempat tugas. Malah kata mereka, biarpun mama ditugaskan di mana saja, kami akan tetap di Palu. Itu yang bikin saya semangat. Pada saat beberapa waktu saya di Banggai Kepulauan, si kecil saya ini sakit. Diopname sudah semalam di rumah sakit. Oleh keluarga di Palu disembunyikan supaya biar saya tidak terganggu. Karena mereka kan tahu saya nggak bisa diganggu pekerjaannya. Nah, kemudian udah malam kedua, baru saya diberitahu. Tetapi saya mencari info bahwa bagaimana sih anak saya yang sudah diopname semalam kok nggak diberitahu ke saya. Tapi alhamdulillah, ya ujian saya bisa lalui. Ternyata cepat sembuh anak saya juga nanti beberapa pekan kemudian baru saya bisa ke Palu untuk memastikan semua kondisi anak saya. Oh, tentu itu perasaannya bercampur aduk ya Bu ya. Di satu sisi mau melihat anak, tapi di sisi yang lain kita tidak berdaya karena mau pulang pun transportasi pada waktu itu mungkin ya karena kita terbatas. ya sangat terbatas sekali. Baik Bu, pertanyaan berikutnya Bu. Ya. Gimana sih Bu cara mengatur waktu sebagai ibu di rumah dan sebagai pimpinan di kantor? Bagi waktu ini tidak sama dengan bagi-bagi kue ya. Apalagi bagi-bagi rezeki gitu ya. Bagi waktu bagaimana saya selaku PNS yang diberikan oleh pimpinan selevel lebih tinggi sejak 2009. Itu berarti saya harus fight, saya harus tetap percaya diri, saya harus concern, saya harus confidence. Jadi bagaimana saya mengatur waktu saya dengan kantor, bagaimana waktu saya dengan anak-anak keluarga saya di rumah. Saya manfaatkan dengan benar kualitasnya. Sabtu Minggu apabila memang tidak ada pekerjaan, saya harus full time dengan mereka. Nggak boleh dicampur aduk. Ya meskipun saya tetap on dengan namanya HP. Ya. Tapi manakala yang harus segera saya respon. Kalau mana yang kurang penting ya udahlah. Saya kan lagi every time dengan anak saya gitu kan. Saya lagi betul-betul kualitas karena apa hanya 2 hari dalam sepekan. Selebihnya itu mau dari pagi sampai dengan malam saya masih fight on untuk melayani, menerima perintah pimpinan. Saya itu nggak pernah meninggalkan HP. Nggak pernah saya meninggalkan HP. Saya utamakan yang namanya dinas. Tugas tanggung jawab yang diberikan pimpinan kepada saya harus pegang selagi saya bisa mengamankan semua. Oke, kita kasih applause dulu dong buat ibu kita ini. Baik, Sobat ATR BPN, sebelum kita lanjut, kita break dulu. Kita lihat iklan layanan berikut ini.
kau baru datang kamu namun tuh begitu? Capek sekali saya ini, kau tahu banyak sekali kerjaku. Baru saya ini mau urus sampai sertifikat tanah di kantor pertanahan situ. Cuma mate mau sabah antri, ramai sekali orang. Astaga. Makanya update. Sekarang ini kau tahu sudah ada layanan online. Masa Le? Gimana caranya? Kasih lihat kau. Kau buka link webnya www.atrbpn Kota Palu. Baru kau masuk di menu event. Kau lihat sudah apa yang kau membutuhkan di situ. Nah, kayak ini toh, isi saja formulirnya, baru kau print. Setelah itu, kau bawa sudah berkasmu ke kantor pertanahan Kota Palu sana. Masih tetap antri itu. Hei, makanya lihat baik-baik. Ini web juga sudah bisa ambil nomor antrian online. Baru bisa juga kau lihat antrian keberapa yang dilayani. Nah, jadi kalau sudah dekat nomornya, kesan sudah kau noh. Hama so bagus sekali Bukan cuma itu, kalau kau punya masalah, kau masuk di layanan pengaduan online. Asal jangan juga masalah keluarga kau bawa-bawa Tidaklah, tapi ada jutek-jutek orang di sana tuh. Tak usah kau takut. Kalau pelayanan kau rusak kurang, bisa juga kau lapor di fitur indeks kepuasan masyarakat sama survei kepuasan masyarakat. Solong KB ada berita-beritanya juga ini. Sama so era digital ini Le. Oh iya, besok sudah saya coba urus, so tidak susah kalau begini. Lama sekali pesananku ini Le. Nonton podcastnya dulu kita dan. Ada podcastnya juga. Ada lah. Baik, setelah iklan layanan tadi, kita lanjut lagi acara kita pada pagi hari ini. Ibu, saya mau bertanya lagi nih Bu. Pengalaman paling berkesan nih Bu, waktu bekerja di BPN. Pengalaman yang paling berkesan. Semua berkesan sih. Tetapi saya balik tadi lagi ya. Saya lebih berkesan pada saat bertugas di kantor pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan yang dengan segala kelebihan dan kekurangannya di sana tetap ada di hati. Bu, saya dapat bocoran nih Bu. Waktu Ibu kerja di sebagai kepala kantor pertanahan Bangkep, itu saya dengar cerita Ibu itu sampai naik motor atau apa gitu yang pakai toa. Hai warga apa semua. Boleh diceritakan nggak Bu? Itu seperti apa? Itu menarik menurut menarik saya. juga bagi saya. Waktu itu kan sampai dengan sekarang mestinya masih ada kendaraan operasional Larasita. Jadi di Banggai Kepulauan itu juga kebagian 2 motor Larasita plus bus, minibus ya. Jadi saat itu bagaimana kita supaya BPN ini diketahui dan diminati oleh warga untuk mensertifikatkan tanahnya. Maka saya mengundang teman-teman, ayo bagaimana caranya kita bisa sesuai perintah Larasita itu melayani, mendekatkan diri kepada masyarakat. Oke, saat itu saya sama Pak Roni Teja Lesmana, beliau selaku Kepala Seksi Pengukuran waktu itu di Banggai Kepulauan. Udah kami berdua, beliau yang nyetir, saya yang ngambil mic. Halo warga masyarakat Banggai Kepulauan, ini kami dari BPN. Saya tanpa malu. Warga pada saat kerja bakti di pinggiran jalan, sudah kita say hello aja. Ayo ibu bapak, warga masyarakat yang belum punya sertifikat atas lokasi letak tanahnya, silahkan mendaftarkan di kantor BPN. Sampai segitu dengan jalan yang luar biasa, nggak ada aspal gitu kan. Kadang udah mendaki kita mundur lagi, itu karena kondisi jalan saat itu. Kemudian yang berikut, yang kedua lagi, saya lagi bagi-bagi tugas. Saya tetap dengan Pak Roni, kemudian Pak Kakan Morowali Utara sekarang, Pak Adolf Wahadi itu bersama Kasubag TU, Pak Yohanes Legingman, itu berbagi tugas kami. Penyuluhan gitu, pronak itu waktu itu. Nah, saya boncengan sama Pak Roni. Wah, ini dari Salakan nih ya, dari mes. Kemudian 2 jam kita sampai di Tobing ya. Tobing kemudian naik kapal tanpa sema-sema itu, penyeimbangan. Motor itu Larasita naik di kapal itu, di perahu itu. Dengan segala macam ombak, akhirnya ya kita sampai di dermaga. Kemudian saya dibonceng oleh Pak Roni ya, sampai ke Lokotoy. Desa Lokotoy itu warga masyarakat sesuai undangan jam 10. Tetapi karena perjalanan kami dengan berbagai macam kondisi, sehingga kami itu tiba di sana itu hampir
kurang lebih 2 jam terlambat dari jam semestinya gitu. Tetapi ya warga masyarakat sana begitu antusias, mereka tidak beranjak dari tempat pelaksanaan penyuluhan. Saya sama Pak Roni tiba di kantor desa. Wah, Pak Roni ini disambut dengan luar biasa oleh Pak Kades. Ya, oh Pak Roni selamat datang gitu. Mana kepala kantornya gitu. Waduh, saya diciut kan. Seorang perempuan dengan jaket dibonceng pakai motor kan. Akhirnya Pak Roni dengan sungkan nengok saya ke belakang gitu. Pak Kades maaf, beliau kepala kantor gitu kan. Menggantikan Pak Nazum yang sebelumnya. Sehingga karena rasa gembira mereka bahwa orang BPN bisa hadir di Lokotoy selama ada BPN itu baru kali itu saya sama Pak Roni datang ke desa Lokotoy. Sehingga mereka kepala desa dengan gaya Jepangnya, selamat datang Ibu gitu di desa kami. Itu luar biasa, sangat berkesan bagi saya. Pas pulangnya naik motor lagi kan? Iya. Nggak terasa saya pakai sepatu baru loh. Soalnya itu kenapa? Apa tuh? Knalpot. Oh. Meler telapaknya itu. Tapi itulah saya senang, saya bangga bisa melayani, bisa mendatangi warga yang sangat merindukan kehadiran BPN. Melayani dengan sepenuh hati. Pastinya. Oke. Baik, Bu. Pesan untuk pegawai BPN dalam bekerja nih, Bu. Apa ya? Kalau kita akan datang ke resto, warung, mau pesan 2 kopi panas seketika bisa. Tetapi untuk orang-orang BPN, saya udah menjelang lah ya. Tapi kalian, Bu Fira dan teman-teman lain yang asli BPN, saya minta dengan sangat MPT lah. Melayani, profesional, dan terpercaya. 3 kata, 3 huruf ini punya arti masing-masing. Kita jangan hanya topeng aja. Saya juga belum tentu yang terbaik. No, saya tidak pernah menyampaikan bahwa saya yang terbaik. Saya dari dulu sampai sekarang menyampaikan kepada teman-teman, saya juga masih belajar. Karena apa? Apa yang saya tahu, teman lain tidak tahu, ataupun sebaliknya. Jadi ayo kita saling memberi, saling menerima. Kekurangan bukan dijadikan perbedaan, tetapi jadikan penyatuan untuk bagaimana kita di BPN itu tetap dihargai oleh warga masyarakat, warga pemohon atau siapapun yang membutuhkan BPN. Saya kira gitu. Jadi intinya pesannya adalah tanamkan dalam hati kita sikap melayani, profesional dan terpercaya. Yes. Ya. Lanjut nih, Bu. Pertanyaan terakhir. Oh iya. Last question ya. Yes. Harapan Ibu untuk BPN ke depannya seperti apa, Bu? Ya. Kalau BPN itu kan wadah ya. Wadah. Tetapi bagaimana orang-orang pelaku di dalamnya? Seperti saya bilang tadi, ya pesan dan harapan untuk BPN ya seperti tadi. Jadilah mendekati yang terbaik. Jadilah yang profesional, yang terpercaya. Bagaimana kalau zaman lalu itu ada 11 agenda reformasi. 1 untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat. Itu aja dulu. Membangkitkan kepercayaan masyarakat kepada kita terhadap pelayanan. Makanya selalu saya wanti-wanti kepada teman-teman, anak-anakku sekalian, di dalam menerima berkas, jangan pernah diterima berkas satupun item yang tidak lengkap. Sebab apa? Saat ini kan semua udah pada KKP. Nah, kalau kita sudah menerima, wanti-wanti bagi teman-teman loket, udah menerima, itu berarti seperti kalau kita naik taksi, buka pintu, argo udah jalan. Maka disitulah pemohon, warga yang orang awam seperti saya aja bisa nuntut. Loh, kan kemarin saya sudah melakukan pendaftaran di loket, di kantor BPN setempat. Sesuai dengan lokasi saya gitu, objek lokasi saya. Lalu satu saja item ku bilang tadi belum lengkap, maka mereka menganggap argo udah jalan. Apalagi bila teman-teman pengukuran itu telah melakukan pengukuran di lokasinya.
Mereka berpikir udah paling lambat pekan depan udah terbit sertifikatnya. Padahal prosesnya masih panjang. Saya back lagi untuk di Banggai Kepulauan. Saya pernah melakukan temani teman-teman mengukur. Hujan, tapi saya tetap mendampingi teman-teman. Bagaimana sih teman-teman ini di lapangan? Biar saya rasakan mereka mengerjakan permohonan. Udah di ujung. Saya mengira, karena saya orang awam, bahwa lokasi 4 persegi panjang, ngukurnya 4 persegi panjang. Ternyata tidak. Harus ambil apa yang ini? Diagonalnya lagi. Oh gitu ya Pak Roni caranya? Iya Bu. Pikiran saya sederhana selaku orang BPN kalau memang tidak belajar untuk tahu bagaimana sih anak-anak saya di lapangan. Khususnya teman-teman pengukuran. Jadi itu pesan saya bilang saya bukan orang pintar, saya banyak kekurangan, tetapi bagaimana kita bekerja, melayani masyarakat, pemohon dengan SOP. Sekali lagi jangan pernah menerima apabila permohonannya belum lengkap. Terima kasih. Catatan pentingnya jangan terima berkas kalau belum lengkap. Yes. Oke Bu, kita mau ada games nih Bu sebelum selesai. Baik. Ini jawab cepat nggak Bu? Siap. Siap Bu. Siap ya. Oke. Kakan atau kabak? Kakan, Kantah atau kanwil? kantah. Sebagai ibu atau sebagai wanita karir? Sebagai ibu dong. Alasannya Bu? Alasannya kenapa kakan? Ya, alasannya kenapa kantah? Bukan kabit kabak atau di kanwil. Kenapa? Kalau kantah itu skopnya kecil. Kecil. Tetapi jadi kabak atau di kanwil skopnya lebih besar. Se-Sulawesi Tengah yang diurus. Ya, se-Sulawesi Tengah yang diurus. Nah, kenapa saya lebih memilih ibu daripada wanita karir? Seorang ibu bisa merangkul semua. Kalau wanita karir belum tentu bisa jadi seorang ibu. Seorang ibu bagi ketiga putra-putri saya dan seorang ibu untuk semua anak-anakku di lingkungan Kanwil BPN se-Sulawesi Tengah. Oke, kita kasih tepuk tangan yang meriah dong untuk ibu kita. Terima kasih banyak Ibu sudah berkenan menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dengan kita pada hari ini. Banyak sekali pesan yang Ibu sampaikan, kita harus banyak belajar nih dari semangat Ibu. Apalagi seorang perempuan ya, tidak semua mungkin, bahkan saya pun belum tentu bisa seperti Ibu. Seperti itu. Iya, Bu. Iya. Oke. Baik, Sobat ATR BPN, sampai jumpa. Terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe konten ini. Semoga konten ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. See you di next episode.